hope you are doing good. And today we are going to start our Sunday school. Yeah, it's a new Sunday, so we are going to listen to the word of the Lord, and also we are going to sing together. Alright, now let's open in a prayer. Let's pray together. We fold our hands and then we close our eyes. Let's pray together. Dear God, we are so thankful for this morning that we can gather here, we can worship your name, and we can listen to your song and also to your word. Lord, please bless each one of us so we can understand it well. In Jesus' name, all God's children say, Amen! Very good! Now we are going to sing our first song together. Alright, let's prepare your ears, let's prepare your mouth. We are going to sing together. Alright, you may also follow the movement together. Let's go, let's sing together. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Alright, now we are going to sing our next song. We are also going to give our offering money for this song. You may also put the offering money from this information here. Alright? Yup. Now we are ready to give our offering and also to sing for God. Let's sing together. He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He heals the brokenhearted and sets the captives free. He made a lame to walk again and caused the blind to see. Oh yes, He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He heals the brokenhearted and sets the captives free. He made a lame to walk again and caused the blind to see. Oh yes, He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. Yeah, very good. We have sing together and we have given our offering money, and now we want to pray. We want to pray together for the offering money. Alright, let's pray together.
Dear God, we are so thankful for all the blessings that you have given to us. And this morning, we want to give part of our blessing to the church. May this money can be used to bless the others, our brother and sister in Christ. In Jesus' name, we already prayed. Amen. Amen. Very good. Now we are going to sing our last song before we listen to the word of the Lord from our Sunday school teacher. Alright, now let's sing together. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the sand went smash. Awesome, awesome, awesome! Now we are going to call for our teacher. Alright, let's call our teacher together. Teacher, teacher, we want to hear the word of the Lord. Hello, happy Sunday. Have a blessed Sunday to all of you children. Miss harap adik-adik dalam keadaan baik, sehat-sehat dan penuh sukacita bersama dengan keluarga. Dalam situasi COVID pada hari ini, kita masih tetap mengikuti Sunday School melalui live streaming. Pada hari ini kita masih tetap juga merasakan suasana Natal, walaupun sekarang sudah bulan Januari, tetapi kita masih tetap merasakan Natal. Adik-adik pasti masih merasakan sukacita. Miss melihat wajah penuh dengan sukacita. Apakah sukacitanya karena apa? Kira-kira karena apa ya? Mungkin karena baju baru kali ya, dibelikan oleh mama dan papa. Atau adik-adik mendapatkan amplop dari tante, om, kakak, atau adik-adik, atau dari saudara-saudara sekalian. Adik-adik biasanya dapat mengatakan dengan angpau. Adik-adik mungkin mendapat angpau dari mereka. Angpaunya banyak ya. Atau adik-adik merasakan sukacita karena kedatangan tamu istimewa. Siapa ya kira-kira tamu istimewanya adik-adik? Coba kita tebak, siapa? Ayo, yang membuat adik-adik merasa sukacita. Tamu istimewanya hari ini adalah Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai kelahiran Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 1 ayat 18 sampai 23. Miss akan membacakannya. Kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum,
ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala, mari kita melipat tangan dan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami masih dapat lagi berkumpul walaupun melalui online streaming. Kami menyerahkan pertemuan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, nyatakanlah rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat dipimpin dan dituntun terus dalam kehidupan kami selanjutnya. Berbicaralah Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarkanlah firman yang disampaikan penuh dengan sukacita yang menguatkan dan meneguhkan iman adik-adik. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita sudah membaca dari Matius 1 ayat 18 sampai 23 yang judulnya adalah Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus, Alkitab menceritakan demikian jelas bahwa Kristus, Yesus bukanlah kelahiran Kristus. Kelahiran Yesus bukanlah terjadi secara mendadak atau secara kebetulan. Hal itu sudah dirancangkan Allah beribu-ribu tahun sebelumnya. Kitab Matius mulai mencatat dengan mengenai silsilah dari kelahiran Yesus. Dari mana ia berasal dan cara ia datang ke dunia ini, agar jelas bahwa ia memang Mesias yang dijanjikan itu, sebab sudah dibuatkan sebelumnya. Ia harus putra Daud dan lahir dari seorang anak darah Maria. Kedatangan Yesus pertama sekali diperkenalkan oleh Alkitab. Dia memperkenalkan pertama sekali Maria, ibunya Yesus. Ibunya Yesus bertunangan dengan Yusuf. Mereka bertunangan, tetapi mereka belum melakukan hubungan suami istri. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Yesus Kristus lahir bukan dari hubungan antara Yusuf dan Maria. Bukan hubungan manusiawi, tetapi campur tangan daripada ilahi. Nah, kita melihat di sini, ternyata Yusuf itu seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya Maria. Ia bermaksud untuk menceraikan Maria dengan diam-diam karena mereka belum menjadi suami istri, tetapi Maria sudah mengandung. Ketika Yusuf mempertimbangkannya dalam pikirannya, ternyata malaikat Tuhan nampak dalam mimpi daripada Yusuf. Malaikat Tuhan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia
Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bayi yang dilahirkan oleh Maria dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Malaikat menyatakan bahwa Allah hadir dalam diri Yesus, dalam hidup Yesus. Allah ada di dalam hidup Yesus. Kalau selama ini kita mungkin merasakan bahwa sulit untuk mengenali Allah yang sebenarnya, tetapi dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, seharusnya tidak ada lagi alasan aku tidak mengenal Allah, aku tidak tahu siapa itu Allah. Tetapi melalui kitab Matius mengungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias, seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Coba adik-adik bayangkan, 700 tahun yang lalu kemudian nubuat Nabi Yesaya itu digenapi dalam kehidupan Yusuf dan Maria. 700 tahun yang lalu itu sudah dinubuatkan. Adik-adik tahu nubuat itu apa sih? Nah, Miss mau menjelaskan. Nubuat itu dalam bahasa Inggris adalah prophecy, yang artinya adalah menyatakan terlebih dahulu peristiwa yang akan terjadi, biasanya melalui perantaraan seorang nabi. Jadi, nabi ini, nubuatan ini disampaikan oleh nabi untuk 700 tahun berikutnya ke depan. Inilah yang disebut dengan nubuat. Sungguh luar biasa Alkitab kita, adik-adik, bahwa nubuat ini sudah digenapi pada kelahiran Yesus di Bethlehem, bahwa nubuat itu ditetapkan bahwa Sang Juru Selamat akan lahir dari seorang perempuan muda, anak gadis. Ini dinubuatkan 700 tahun oleh Nabi Yesaya. Jelas-jelas dikatakan dalam Alkitab bahwa Juru Selamat Yesus Kristus akan dilahirkan seorang perempuan muda. Kalau adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 7 ayat 14, di sana dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan ia Immanuel. Ini tertulis dalam buku kitab Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu. Jelas dikatakan bahwa seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Immanuel. Jika adik-adik rajin membaca Alkitab, nubuatan kelahiran Yesus dalam kitab Perjanjian Lama banyak tertulis di sana. Kalau adik-adik melihat Mesias akan dilahirkan oleh seorang wanita, itu tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Dan lagi dalam kitab Mika 5 ayat 2, Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Ada lagi, Mesias akan dilahirkan oleh seorang dara. Kalau adik-adik rajin membuka Yesaya 7 ayat 14, Mesias akan dipanggil Immanuel, tertulis dalam kitab Yesaya 7 ayat 14. Dan banyak lagi nubuatan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Semua itu disampaikan terperinci oleh nabi-nabi untuk disampaikan dan direalisasikan 700 tahun berikutnya. Maria, seorang anak dara, seorang gadis yang mengandung dari Roh Kudus, bukan dari bapa duniawi. Allah beserta kita, Immanuel, benar-benar terjadi dengan kelahiran Yesus Kristus. Yesus artinya adalah keselamatan.
keselamatan kita umat manusia di bumi ini. Perayaan kelahiran Yesus, kita harus tahu bahwa kado terindah kita adalah kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus memberikan kita adalah pertama, penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dan masa depan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Yesus lahir untuk menyertai kita umat manusia hidup di dalam dunia ini berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kedua, kedatangan Kristus adalah kado yang terindah. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Hukuman dosa apa, adik-adik? Hukuman dosa adalah maut. Kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, dan selanjutnya kita dibebaskan dari maut, dan kita dipersatukan kembali dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dosa-dosa kita diampuni, kita disucikan, kita dipulihkan, kita dibaharui dari segala dosa-dosa yang selama ini senantiasa mengikat kita, mengungkung kita. Ini adalah kado yang terindah. Yesus datang untuk memberikan kado ini kepada kita. Yang ketiga, kalau kita benar-benar percaya kepada Yesus, seharusnya kita harus berubah seperti Yesus. Kita akan hidup lebih baik, tidak melawan orang tua, tidak melawan perintah-perintah guru-guru, kakak, abang, serta lebih mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menyambut kedatangan Kristus, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita akan hidup lebih sopan, lebih teratur, dan lebih tertib dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang diberikan kepada kita. Inilah kado yang terindah yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Kita dibaharui, kita disucikan, kita dipulihkan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mendapat kado terindah dan terbaik di hari Natal, yaitu kedatangan tamu spesial, yaitu Tuhan Yesus. Hadiah yang besar itu telah dilimpahkan ketika kita masih seteru dengan Allah. Mungkinkah Dia kemudian tidak mau bermurah hati kepada kita yang sekarang sudah diperdamaikan dan menjadi sahabatnya? Kita adalah sahabat Allah. Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sambutlah kelahiran Yesus di dalam hidup kita. Ini adalah kado yang terindah yang Tuhan berikan untuk kita nikmati, untuk kita kecap. Biarkanlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan adik-adik. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Biarkanlah Tuhan yang memberkati firman ini, memberkati adik-adik, hati dan hidup mereka dipersembahkan kepada Tuhan, dan mereka dapat merasakan kasih Tuhan yang demikian ajaib dan demikian agung dalam hidup mereka. Terima kasih untuk kado terindah yang sudah Tuhan berikan melalui kedatangan Yesus ke dunia ini. Kami menyambut, kami menikmati, kami sungguh-sungguh merasakan sukacita atas kado yang terindah ini. Terima kasih Yesus, kami sambut kado yang terindah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Have a blessed Sunday. See you next week. God bless you. Bye-bye.